Demikianlah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami di pagi ini untuk kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi penuntun hidup kami, untuk kami boleh lebih baik lagi di dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga kehendak-Mu yang boleh jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul bagaimana kita bisa menularkan kasih Kristus di dunia yang haus akan kasih. Kalau kita saat ini melihat keberadaan dunia kita, dan kalau kita kembali melihat dulu ketika kita mungkin berada di sekitar tahun 2019-2020, bagaimana virus yang saat itu masuk ke wilayah Indonesia. Kita lihat waktu itu bagaimana kasus COVID melanda Indonesia. Dan itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa di dalam seluruh kehidupan manusia. Manusia saat itu mulai menjaga dirinya, bagaimana berpola hidup sehat, bagaimana yang sakit, ya kita lihat pada waktu itu banyak yang akhirnya tidak tertolong, dan bagaimana juga semua, tidak hanya Indonesia, semua dunia juga waspada dengan yang namanya virus ini. Itu memberi sebuah dampak yang luar biasa, tidak saja hanya di bidang kesehatan, tetapi berdampak juga di bagian-bagian yang lain. Bahkan di dunia pendidikan, akhirnya memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Dalam dunia kerja, bagaimana mereka juga harus bekerja dari rumah, dan bagaimana juga mereka pada waktu itu yang mungkin kita belum terlalu dekat dengan dunia teknologi, bagaimana mempergunakan alat-alat yang kita pakai untuk mengajar, bahkan untuk yang bekerja dari rumah gitu ya. Walaupun kita mungkin sudah waktu itu sudah masing-masing manusia sudah berpegangan dengan gadget ya, dengan HP. Tetapi cara mengoperasionalkan untuk pembelajaran mungkin kita belum mampu pada waktu itu. Dan kita dituntut untuk belajar, dipaksa. Dan itu sesuatu yang mungkin bagi saya secara pribadi itu menjadi sesuatu yang baru. Dan saya harus mengikuti itu. Ketika kita menerima sesuatu yang baru, yang mungkin itu bagi kita hal yang mustahil, tetapi ketika kita mau dan kita percaya serta kita yakin, ternyata Tuhan juga yang akan memampukan kita. Nah, di dalam keberadaan dunia yang waktu itu dan hingga sampai saat ini kita diperhadapkan dengan dunia yang serba, ya boleh dikatakan serba instan ya, dengan teknologi, dan kita bisa melihat di situ bagaimana kita pun mau tidak mau kita harus mengikuti. Nah, kalaupun kita melihat juga saat ini keberadaan kita di Indonesia ini juga sekarang itu sudah kita tidak lagi asing dengan sesuatu yang viral. Bahkan di pelosok desa, di pelosok yang mungkin kita katakan tidak akan mungkin diketahui orang, tetapi ternyata semua itu bisa diketahui. Salah satu contoh yang saat ini sedang viral yaitu tentang penculikan yang terjadi pada seorang anak kecil yang bernama Bilqis. Dia diculik di daerah Sulawesi kalau tidak salah. Dia diculik di daerah Sulawesi dan dia ketemunya di daerah Jambi. Jambi itu pun bahkan dia berada di dalam sebuah pedalaman. Kenapa kok bisa? Iya, karena
Karena sekarang CCTV ada di mana-mana. Orang bisa melacak keberadaan orang lain. Bagaimana si Bilqis ini viral baru hari-hari ini, ini saat ini masih viral itu ya, berita itu ya. Bagaimana dia diambil, kemudian dia dijual dengan yang harga pertama itu hanya 3 juta, kemudian dijual lagi dengan harga 30 juta, kemudian lagi dijual lagi dengan harga, kalau tidak salah itu 100 juta apa ya, bagian yang terakhir itu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang hal yang mustahil, tetapi semua orang akhirnya tahu. Bilqis akhirnya ditemukan sudah kembali bersama orang tuanya. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai sebagai umat Kristen gitu ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sesuatu yang buruk, negatif, cepat viral ya. Tetapi apakah sesuatu yang baik, apakah itu pun bisa seviral apa yang terjadi saat ini? Ya, sesuatu yang baik pun bisa cepat viral. Banyak contoh-contoh ya, contoh-contoh kalau kita melihat di zaman dulu, bagaimana ketika mungkin salah satu tokoh yang kita bisa tahu yaitu seperti Pendeta Yusuf Roni. Kenapa kok dia sampai saat ini terkenal tentang penginjilannya? Dan kalau saat ini juga yang sedang viral, kalau kita melihat apa ya, channel daripada Edis TV, bagaimana viralnya dia membawa kebenaran firman Tuhan. Dia melakukan penginjilan melalui media sosial. Itu luar biasa dan dampaknya pun bisa dilihat, yaitu bagaimana dia bisa memenangkan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, demikian hendaknya terangmu percaya di depan semua orang. Artinya bahwa kita pun mampu menjadi berkat dimanapun kita berada, lewat apapun. Karena saat ini semua tempat di mana kita berada itu bisa menjadikan kita berkat. Karena apa? Karena kita sudah dilihat, orang tuh sudah melihat kita dalam segala sisi ya, seperti ikan di dalam akuarium. Kita dilihat semua orang itu dari berbagai macam sisi. Orang tidak bisa memandang kita itu hanya dari satu tempat. Oh, ternyata Mas Noel itu seperti ini. Oh, ternyata Bu Lydia itu seperti ini. Kita tidak bisa melihat seperti itu saja, tetapi kita bisa dilihat dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam apa yang kita lakukan. Tidak saja hanya perkataan kita yang dinilai orang, tetapi perbuatan kita pun dinilai oleh semua. Dan ini sebenarnya hal yang menyenangkan untuk kita, apalagi kita sebagai generasi-generasi emas yang diharapkan mampu membawa terang Kristus. Kita sebagai umat pilihan Allah, kita sebagai umat yang dipercaya untuk Allah, kita yang dipanggil untuk melayani Allah. Berharap tidak ada satu hal yang buruk yang kita lakukan, yang akhirnya akan dilihat orang. Karena kita sudah terlihat di mana-mana, kita sudah dipantau dalam CCTV yang ada di lingkungan dimanapun kita berada. Jadi berharap bahwa kita akan mampu membawa diri kita dengan baik, mampu menjadikan diri kita ini berkat dimanapun kita berada. Seperti kebenaran firman Tuhan tadi, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya orang itu melihat perbuatan kita yang baik. Bukan sesuatu yang buruk yang akan menjadikan kita itu viral, tetapi biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita menghadapi masalah, percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan biarlah orang melihat bahwa kita pun mampu mengatasi setiap masalah kita itu dengan baik. Dan kalaupun kita berada dalam situasi yang berbeda dengan orang lain, tetapi bagaimana juga cara kita memandang perbedaan itu dengan baik. Kita percaya di dalam setiap hal yang kita lakukan, Tuhan itu ada dan menyertai kita. Dan bagaimana sebagai kaum muda juga kita akan tetap
menjaga bagaimana kekudusan hidup bersama Tuhan itu tetap melekat di dalam diri kita. Kita percaya dan kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita percaya kita pun akan tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti firman Tuhan yang dikatakan tadi, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat semua perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi penyemangat untuk kita semua untuk menjadi generasi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Seperti panggilan kita kepada Tuhan, yaitu untuk memuliakan namanya. Amin. Melalui firman Tuhan ini, biarlah boleh menjadi penguat untuk kita melangkah di dalam hidup kita di sepanjang hari. Dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami dan memberkati kami, memampukan kami untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan biarlah terang-Mu senantiasa bercahaya di dalam diri kami, dan kami pun mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Lydia yang sudah menyampaikan pembicaraan.